Baik teman-teman, kembali bertemu dengan saya Jastra Winaya. Di video kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis bahan ajar. Nah, berikutnya adalah bahan ajar. Ini ada jenisnya bahan ajar cetak. Ya, pada video sebelumnya bahan ajar cetak ini adalah menggunakan teknologi cetak. Nah, karakteristik dari bahan ajar cetak ini mampu membelajarkan sendiri para siswa atau siswa belajar secara mandiri untuk memperoleh informasi-informasi yang mereka ingin ketahui. Biasanya bahan ajar cetak ini sifatnya lengkap. Jadi dia berisi tujuan, berisi langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan guru, dilakukan siswa, dan cara mengevaluasi atau tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk ketercapaian dari tujuan pembelajaran. Terus tentunya bahan ajar cetak ini mampu membelajarkan peserta didik atau siswa. Nah, salah satu jenis bahan ajar cetak di SD itu adalah modul. Bahan ajar modul ini adalah sebagai suatu unit program pembelajaran yang terkecil yang secara rinci menggarisi berbagai hal sebagai berikut. Ini modul ini tujuannya ada tujuan instruksional, topik yang akan dijadikan dasar proses pembelajaran, pokok-pokok materi yang dipelajari, kedudukan dan fungsi modul, terus peranan guru dalam proses pembelajaran, alat-alat dan sumber yang akan digunakan, dan kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan, terus lembar kerja yang harus dikerjakan oleh siswa, dan program evaluasi yang harus dilaksanakan. Nah, kalau handout ini berbeda dengan modul. Kalau handout ini adalah buku pegangan siswa yang berisi tentang suatu materi pelajaran secara lengkap. Ya, ini sangat berbeda sekali dengan modul yang isinya disajikan per unit terkecil dari materi. Jika handout menyajikan keseluruhan materi yang harus dipelajari. Nah, kalau lembar kerja siswa ini berbeda lagi, dan lembar kerja siswa ini sering sekali terjadi salah kaprah tentang pemahaman kita tentang lembar kerja siswa. Sering sekali guru, orang tua, dan siswa menyebutkan bahwa lembar kerja siswa ini adalah mengerjakan soal-soal saja. Tapi sebenarnya lembar kerja siswa itu tidak hanya sebatas itu saja, tetapi lembar kerja siswa ini adalah menekankan pada latihan atau tugas atau soal, namun tetap menyajikan uraian materi namun disajikan secara singkat. Nah, di sini tugas dari si pembelajar atau murid adalah menyajikan atau mengembangkan materi berdasarkan mengembangkan informasi-informasi yang diperoleh dengan cara menjawab soal atau tugas yang ada pada lembar kerja siswa tersebut. Nah, di sini analisis terhadap indikator-indikator pembelajaran. Nah, biasanya langkah dari pengembangan bahan ajar ini mulai dari pembuatan konsepnya dulu, terus menulis bahan ajar cetak, yang selanjutnya melakukan review ke lapangan dan kemudian revisi, baru setelah itu digunakan. Jadi pertama adalah menetapkan tujuan dan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa, kemudian menulis dalam bentuk draft, kemudian di-editing, kemudian disempurnakan, baru setelah itu melakukan uji coba di lapangan, baik untuk mereview, dan apabila ada perubahan direvisi, kemudian baru diimplementasikan ke hal yang lebih luas.
Nah, ada juga bahan ajar sederhana. Ini ada yang berbentuk 2 dimensi dan ada yang 3 dimensi. Nah, kalau bahan ajar dalam bentuk 2 dimensi ada 5 jenis biasanya digunakan dalam proses pembelajaran, antara lain chalkboard, bulletin board, panel board, dan magnetic board dan electric board. Nah, sedangkan kalau bahan ajar sederhana yang berbentuk 3 dimensi ini adalah model atau miniatur. Terus mock up dan diorama, terus global, itu adalah bentuk bahan ajar 3 dimensi. Sedangkan bahan ajar sederhana yang realita atau natural, ini adalah bahan ajar yang berasal dari benda-benda yang ada di lingkungan sekitar siswa, misalnya benda alami, baik itu hayati maupun non hayati. Nah, siswa juga dapat dibawa ke alam nyata, ya, misalnya melakukan pembelajaran terpadu, studi wisata, observasi alam, atau outbound. Bisa juga dengan benda alami dibawa ke ruang kelas untuk dipelajari. Sebagai contoh, siswa diajarkan tentang jenis-jenis tulang daun. Nah, siswa diminta untuk mencari beberapa jenis-jenis daun tanaman, kemudian dibawa ke dalam ruang kelas. Kemudian di dalam ruang kelas tersebut, siswa mengidentifikasi beberapa jenis tulang daun tersebut. Nah, itu salah satu bentuk bahan ajar yang membawa benda alami ke dalam ruang kelas. Bisa juga dengan melakukan pengawetan. Nah, ini misalnya herbarium atau insekterium. Nah, ini biasanya menggunakan tumbuhan-tumbuhan yang sudah diawetkan atau menggunakan binatang-binatang yang diawetkan. Namun, dalam proses pengawetan ini perlu juga diperhatikan keamanannya, karena sering sekali untuk pengawetan benda-benda ini menggunakan bahan yang sangat berbahaya, seperti contohnya formalin. Nah, jangan sampai ada kejadian siswa itu ketika melakukan pengawetan terhadap jenis binatang, anggaplah belalang, kemudian tangannya tersuntik oleh cairan formalin. Nah, ini tentu akan berbahaya. Nah, ini perlu diperhatikan dalam proses pembuatannya. Nah, ada juga bahan ajar grafis. Ini contohnya adalah sketch, gambar, dan bagan. Itu juga diagram, grafik, dan poster. Ini adalah beberapa jenis bahan ajar grafis. Sedangkan kalau bahan ajar audio, ini memiliki fungsi ganda, yaitu merekam, menampilkan rekaman, dan menghapusnya. Nah, dan dapat juga diputar berulang-ulang, dapat digunakan untuk belajar secara perorangan atau mandiri maupun secara berkelompok. Terus mudah diperbanyak dan didistribusikan, mudah digunakan, dan praktis karena mudah dibawa kemana-mana. Nah, biasanya format dari bahan ajar audio ini biasanya berupa uraian, atau bisa juga dengan wawancara antara narasumber dengan penanya atau pewawancara, terus diskusi, bisa juga dengan dialog. Terus ada juga bahan ajar berupa video. Ini adalah media gerak perpaduan gambar, suara yang mempengaruhi tingkah laku manusia melebihi media cetak. Nah, terus biasanya digunakan seketika, digunakan secara berulang, menyajikan materi secara fisik, tidak dapat dibawa ke dalam kelas. Nah, biasanya dengan bahan ajar video, hal-hal yang tidak mungkin dibawa ke dalam kelas
dengan adanya video ini akan sangat membantu sekali. Sebagai contoh, ketika kita mempelajari tentang ekosistem hutan. Nah, misalnya dengan video di hutan itu anak sudah memiliki bayangan apa yang ada atau komponen-komponen penyusun dari ekosistem hutan. Begitu juga dengan mempelajari alam semesta. Nah, karena tidak mungkinlah kita membawa berbagai jenis planet atau berbagai jenis bintang ke dalam kelas, maka dengan kemajuan teknologi saat ini, di mana manusia sudah bisa memotret kondisi alam semesta, alam yang berada di luar angkasa, itu bisa di atas langit itu bisa ditunjukkan melalui video itu sendiri. Itu juga menyajikan objek-objek yang berbahaya. Dengan bantuan video itu sangat mudah sekali kita menunjukkan, oh ini bahan-bahan berbahaya atau hal-hal yang berbahaya dengan secara mendetail dan lengkap. Nah, begitu juga video juga bisa dipercepat dan diperlambat ataupun bisa diputar secara berulang-ulang. Nah, dalam penggunaannya ini bisa digunakan secara klasikal ataupun individual. Nah, biasanya format dari video ini ada berupa dokumenter, terus ada drama, ada kuis, terus ada film panjang, ada film pendek, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan yang terbaru ini adalah bahan ajar berbasis komputer. Ini adalah penggunaan piranti atau perangkat komputer untuk membantu menyajikan materi pembelajaran kepada siswa. Nah, tujuannya adalah memantau kemajuan belajar atau memilih bahan pembelajaran tambahan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa secara individu. Nah, di masa pandemi seperti saat ini pengembangan bahan ajar berbasis komputer ini sangat bermanfaat sekali bagi guru dan siswa, di mana proses pembelajaran harus tetap berjalan namun tetap mengedepankan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak. Nah, ini bisa dilakukan dengan bahan ajar berbasis komputer ini. Nah, ada beberapa contoh model pembelajaran berbasis komputer, yaitu adalah drill participation, tutorial, simulasi, games, dan kombinasi. Nah, ini beberapa format pembelajaran berbasis komputer. Nah, demikian video kali ini, semoga bermanfaat, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih.